Baik, selanjutnya untuk case-nya sendiri. Jadi Newgrain itu adalah organisasi yang telah melakukan penilaian menggunakan Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemennya. Hasil penilaian itu menunjukkan bahwa organisasi itu memiliki beberapa kekuatan dalam perencanaan strategis dan operasional, tetapi masih terdapat sejumlah kelemahan yang menghambat pencapaian tujuan jangka panjang. Pada kategori strategic planning, evaluator menemukan bahwa Newgrain itu belum memiliki tujuan strategis yang terdefinisi secara jelas. Proses pengembangan strategi itu belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder, serta belum terdapat mekanisme yang sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki implementasi rencana strategis. Selain itu, metode proyeksi kerja, benchmarking, dan pengelolaan risiko itu masih kurang jelas. Oleh karena itu, organisasi itu perlu menentukan prioritas proyek perbaikan yang paling penting agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan kinerja organisasi. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, berdasarkan feedback Baldrige, masalah utama yang dihadapi Newgrain itu yang pertama itu tidak adanya tujuan strategis yang jelas. Organisasi itu masih memiliki proyeksi jangka pendek dan panjang tetapi belum memiliki target atau sasaran yang spesifik. Akibatnya, arah organisasi itu menjadi kurang terfokus dan sulit mengukur keberhasilan. Untuk yang kedua itu ada perencanaan strategis belum mempertimbangkan seluruh stakeholder. Kebutuhan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, dan pihak lainnya yang terkait itu belum diintegrasi secara optimal dalam strategi perusahaan. Hal ini itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga itu adanya evaluasi sistematis terhadap action plan. Organisasi itu belum memiliki proses yang jelas untuk meninjau efektivitas strategi yang telah dijalankan. Resiko gagal implementasi menjadi lebih tinggi karena tidak ada mekanisme perbaikan berkelanjutan. Yang keempat itu metode benchmarking dan proyeksi kerja belum jelas. Dasar yang digunakan untuk menetapkan target dan mengukur keberhasilan itu belum terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, organisasi itu kesulitan menentukan apakah kinerja itu sudah kompetitif dibandingkan organisasi yang lain. Dan yang kelima itu manajemen resiko itu belum terstruktur. Risiko finansial maupun operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi itu belum dikelola secara sistematis. Kondisi ini itu bisa mengancam keberhasilan program dan keberlanjutan organisasi itu sendiri. Oke, jadi ini adalah jawaban kita untuk pertanyaan yang pertama. Jadi untuk menentukan proyek perbaikan yang diprioritaskan, kita itu berfokus pada bagian opportunities for improvement dalam laporan Baldrige, karena bagian ini tuh menunjukkan area yang masih memiliki gap dan perlu ditingkatkan. Jadi prioritas pertama itu yaitu strategic goal setting system. Hal ini tuh dipilih karena Newgrain itu belum memiliki target atau goals yang jelas, sehingga sulit mengukur keberhasilan strategi yang dijalankan. Dengan adanya tujuan yang lebih spesifik, organisasi itu dapat memilih arah yang lebih jelas. Lalu prioritas kedua adalah Enterprise Risk Management. Proyek ini itu penting karena Newgrain itu menghadapi tantangan berupa ketidakpastian pendanaan dan juga keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, organisasi itu perlu memiliki sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur. Lalu prioritas ketiga yaitu Strategic Planning Evaluation System. Saat ini Newgrain itu belum memiliki cara yang sistematis untuk mengevaluasi apakah proses perencanaan itu dan pelaksanaan strateginya sudah berjalan efektif. Sistem evaluasi ini akan mendukung perbaikan berkelanjutan. Lalu yang prioritas terakhir adalah Performance Forecasting Improvement. Nah, proyek ini itu bertujuan meningkatkan akurasi proyeksi kinerja dan benchmarking, sehingga Newgrain itu dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depannya. Baik, untuk pertanyaan kedua adalah what are some of the weakness of this approach? Jadi berdasarkan materi tentang proses audit generik yaitu familiarization, verification, dan evaluasi hingga rekomendasi, pentingnya audit yang objektif serta berbasis bukti. Kelemahan pendekatan feedback Baldrige seperti yang diterima Newgrain adalah bahwa feedback tersebut hanya menyoroti kesenjangan atau peluang perbaikan tanpa memberikan panduan spesifik mengenai metode sistematis untuk mengatasinya. Seperti yang terlihat pada bagian Opportunities for Improvement untuk Newgrain, disebutkan bahwa tidak ada bukti pendekatan sistematik untuk mengevaluasi rencana, tidak jelas langkah-langkah yang digunakan untuk memperkirakan kinerja masa depan, dan tidak terbukti adanya pendekatan sistematis untuk menilai risiko keuangan, di mana kelemahannya ini membuat organisasi seperti Newgrain mengetahui apa yang kurang, tetapi tidak secara langsung mendapatkan bagaimana cara memperbaikinya secara struktur, sehingga membutuhkan validasi sistem mutu lebih lanjut melalui metode seperti signature strategy atau siklus validasi tahunan yang dijelaskan di akhir materi. Berlanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu why would it
be good to use a mix of internal and external examiners as is recommended in the chapter. Jadi mengacu pada materi tentang prinsip audit yang menekankan pentingnya independence in mental attitude and third-party viewpoint sebagai standar umum audit. Nah, penggunaan campuran pemeriksaan internal dan eksternal ini sangat baik karena pemeriksaannya memahami budaya, proses, dan konteks organisasi seperti Nuggrade. Misalnya, mereka tahu tantangan strategis penurunan jumlah lulusan pertanian, sementara pemeriksaan eksternal mendorong produktivitas dan mengurangi resiko blind spots yang disebutkan dalam kekuatan Nuggrade sekalipun. Nah, materi ini juga menjelaskan bahwa audit harus gather all the facts relevant to the matter in the question, weighing the good against the bad. Yakni, pemeriksa eksternal lebih mudah bersikap tidak memihak dan menanyakan pertanyaan kritis seperti tidak terbukti adanya pendekatan sistematis untuk menilai risiko tersebut pada kasus Nuggrade. Nah, sementara pemeriksa internal ini juga memastikan bahwa rekomendasi ini tetap aplikatif dengan sumber daya yang stagnan. So, how did you prioritize projects for improvement? Prioritas proyek perbaikan untuk Nuggrade ditentukan melalui 3 langkah, yaitu langkah pertama adalah identifikasi semua opportunities for improvement dari umpan balik evaluator Baldrige, lalu mengelompokkannya berdasarkan kategori sistem yang mana yang terdampak. Yang kedua adalah menilai setiap opportunities for improvement atau sebut saja OFI berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama tingkat keparahan, kedua adalah tingkat keparahan terhadap keberlanjutan organisasi dan seberapa sistematis pendekatannya sudah ada. OFI dengan level keparahan tertinggi adalah yang tidak memiliki pendekatan sistematis sama sekali, seperti misalnya ketiadaan penetapan tujuan, tidak ada evaluasi, kemudian tidak adanya pendekatan sistematis untuk manajemen risiko yang finansial. Yang ketiga adalah memprioritaskan proyek mengatasi OFI dengan urgensi tertinggi terlebih dahulu karena ketiga masalah ini secara langsung mengancam kemampuan Nuggrade untuk mencapai visinya sebagai premier government-owned laboratory system di tengah tantangan pendanaan yang tidak menentu. Setelah itu, prioritas berikutnya adalah diberikan pada OFI yang berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan pemangku kepentingan dan proyeksi kinerja kompetitor. Karena kedua hal ini penting namun tidak sekritis 3 masalah pertama tadi. Dengan pendekatan bertahap ini, sumber daya yang stagnan itu dapat dialokasikan secara efisien ke area yang paling membutuhkan. Kemudian, was all of that feedback meaningful? What are some of the attributes of useful feedback? Jadi tidak semua umpan balik memiliki tingkat kebermaknaan yang sama. Yang paling bermakna itu adalah yang bersifat spesifik dan ditindaklanjuti atau actionable. Juga didasarkan pada bukti empiris. Kemudian atribut pertama umpan balik yang berguna adalah spesifisitas, yaitu umpan balik harus menyebutkan secara eksplisit apa yang hilang atau tidak memadai. Seperti contoh umpan balik bahwa tidak ada bukti pendekatan sistematis untuk mengevaluasi pengembangan rencana aksi, atau misalnya tidak ada goals yang disajikan. Atribut kedua adalah keterkaitan dengan tantangan strategis yang telah diakui perusahaan sendiri, misalnya umpan balik tentang manajemen risiko finansial yang terhubung langsung dengan tantangan strategis Nuggrade yang yaitu ketidakpastian dana. Yang ketiga adalah arahan perbaikan eksplisit, di mana umpan balik tidak hanya mengkritik tetapi juga mengindikasikan arah solusinya. Seperti saran bahwa penetapan goals dapat memfokuskan Nuggrade pada pencapaian visi. Sebaliknya, umpan balik yang terlalu umum atau tidak dilengkapi bukti cenderung kurang bermakna karena sulit diterjemahkan menjadi tindakan yang konkret.